Bapak ini masih selaku pimpinan pondok pesantren Aliran Nurul Al-Islam. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan, dan senantiasa Allah jaga keikhlasannya dalam membimbing para santri, para asatidz, asatidz, sehingga bisa mencetak generasi-generasi unggul, mencetak generasi-generasi penerus dalam rangka melestarikan agama Islam yang insya Allah tersebar se-Indonesia. Karena biasanya pesantren itu santrinya dari mana-mana, itu saja. Masya Allah. Termasuk saya juga pernah menyantri teman-teman saya juga saat ini sudah ada yang menjadi asatidz, menjadi pimpinan pesantren. Insya Allah mudah-mudahan ini juga terjadi kesinambungan terus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Direktur Pengasuhan Ustadz Asep Saifullah Umar MPD. Kemudian juga Ustadz Dian Firmansyah selaku Ketua Majelis Pembimbing Organisasi, serta para asatidz dan juga para pengurus dan dewan juri sekalian, dan tentu saja para santriwan. Kalau saya bilang para santriwan, nah, teman-teman bilang, woi, gitu ya. Sabar loh. Kemudian yang sama-sama saya cintai, para teman-teman dari santriwan, kurang rame. Kemudian yang saya banggakan, para santriwan, yang saya cintai, para santriwan, yang saya banggakan, para santriwan, yang saya harapkan, para santriwan, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul untuk membahas sesuatu tentang diri teman-teman, tentang remaja yang sedang mencari jati diri, tentang remaja yang kalau di luar sana, insya Allah di sini nggak ada Ustaz, yang kalau di luar sana katanya gampang galau, benar nggak? Yang kalau di luar sana katanya gampang mager, benar nggak? Kalau di sini kan nggak mager Ustaz ya, baru duduk, udah
jahilin temannya. Kalau yang tidur itu hanya urusan dia tidur. Tapi percaya teman-teman, kalau orang tidur ketika dia riup-riup ini, sesungguhnya ada ilmu yang masuk. Ya. Tapi kalau teman lagi perhatikan, oleh udahlah ilmu nggak dia dapat, dia juga mengganggu konsentrasi temannya yang lagi belajar. Jadi saya sangat menghargai yang paling saya yakin tentu saja di teman-teman yang perhatikan, yang siap dapat ilmu. Dan yang saya banggakan lagi ya teman-teman yang nanti mau bertanya. Kalau ada yang memilih tidur, saya pernah nyantri ngantuk. Betul nggak? Capek betul nggak? Lapar betul nggak? Malas betul nggak? Oke, sekarang saya kasih waktu. Teman-teman boleh duduk di pundak ini di punggung temennya. Jangan tidur. Silakan. 1, 2, 3 tanpa bersuara. Silakan. Yang di belakang silakan. Yang di belakang ya. Sambil teman-teman merasa capek, merasa ngantuk, merasa malas, sambil teman-teman diam, saya akan membahas materi saya. Jadi saya lebih senang teman-teman tenang. Tidak perlu bersisik. Dan saya mau menguji seberapa lama teman-teman untuk tenang. Masih ada suara. Dan saya akan menguji seberapa lama teman-teman bisa tenang. Jangan ganggu temanmu yang lagi tidur. Kalau dia memilih rebahan nggak apa-apa. Yang penting bisa tenang. Dan teman-teman bisa mendengarkan yang lagi fokus. Ya. Oke. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Yang tidur biarin. Yang melek aja. Ya. Oke, selamat pagi. Frekuensinya belum sama. Berarti ada yang sudah ada di sini, pikiran dan hatinya, konsentrasinya, ada yang masih di sana. Atau mungkin ada yang ketinggalan di rumah, masih mikirin hidupnya, masih mikirin adiknya, kamarnya, AC-nya. Oke, selamat pagi. Kurang kompak. Kalau tidak selamat pagi, selamat pagi. Oke, bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Sekarang
dari berapa namanya? A. Kelas berapa itu? IPA 3. IPA 3. IPA 3, PHI. Nomor 2. Pertanyaannya, yang membuat kamu kaki ini ada apa? Apa itu? Jangan dia dari bawah. Orang kaki saja itu mikir. Ya, dari orang mikir ada sesuatu. Ya. Nah, nanti kita cari. Ya. Kurang support dari keluarga. Jadi kamu pernah mengalami itu, kurang support dari keluarga, kamu gak ini. Support dari keluarga bentuknya apa tuh? Beda dukungan gitu ya. Tidak dapat dukungan. Dalam hal apa untuk dirinya? Buat Cita-cita. cita-cita. Cita-cita apa sih? Cita-citamu baik kan? Positif kan? Ini dekat teman-teman kamu, kalau kamu ngomong cita-cita saya ingin jadi ini, mereka bilang amin. Kenapa sekarang kamu malu? Nah ya udah, apa cita-citamu? Masuk ke Ada sedangkan rasanya. Masuk ke dinasan. Masuk Ke dinasan. kedinasan. Tawaran. Apa itu? Belajar dulu. Ini kayak tanya ini pakai logika. Pakai nalar kan? Oh jadi kamu lebih mudah pelajaran yang menghafal. Gitu. Oh sudah juga. Oke. Kalau pelajaran tadi bikin stres, kira-kira kamu mentok apa cari jalan keluar? Kadang mencari solusi. Cari solusi. Lebih banyak mentok apa cari solusi? Mentoknya Lebih banyak mentoknya. Kalau udah mentok ngapain? tidur. Hah? Tidur. Tidur. Lama nggak? Mentok, tidur, bangun, hilang masalah, apa? Masalah lagi, tidur lagi. Bangun, masalah lagi, tidur lagi. Bangun, mimpi udah hilang, nyata lagi, masalah lagi,
Iya, saya dulu menanya ini, nah saya mau tanya dulu. Saya dulu kayak siapa mau bukanya, tingginya bagaimana? Oh, saya orangnya pendek. Apa? Aku jangan merasa suka pendek kan diri kamu yang sekarang nanti bisa berbeda yang nanti. Ya, saya juga gitu ya, saya pendek gitu ya, ya. Walaupun ini saya jadi korban dulu, ya. Ini saya lanjut cerita. Adalah sejumlah petani nelayan, dan nelayan ini pergi ke tengah laut, ya. Ketika nelayan ini pergi ke tengah laut, mereka mencari ikan salmon. Ikan apa? Ketika mereka cari dapat banyak, ya. Dan ketika mereka sampai ke daratan, ikan salmonnya mau dijual, ternyata harganya jatuh. Kalau belanja harganya 250.000, harga tertinggi ternyata cuma harganya 100.000. Sudahlah capek di tengah laut, melawan badai, melawan udara dingin, gitu ya. Modal solar, gitu ya. Modal kapal, ternyata hasilnya nggak sepadan. Kenapa? Karena ikannya cuma dibeli dengan harga 100.000. Nyesel nggak ya tukang apa nelayannya? Nyesel nggak? Nyesel. Tapi kan dia punya anak istri yang menunggu, harus makan, harus lulus sekolah. Kira-kira mentok dan tidur nggak? Udah, dia makin lagi, cari lagi gitu. Gitu ya. Stres nggak? Stres. Mau ada apa nih? Mau dapat segini loh, gitu ya. Akhirnya kayak sekolahnya mereka pergi lagi, gitu ya. Karena ikan salmon yang dapat jarak yang jauh sehingga mati dan jualnya rendah, akhirnya mereka dapat ikan salmon yang segar tapi dengan cara dikasih batu es. Dikasih apa? Batu es. Kenapa? Kalau ada batu es jadi segar ikan, gitu ya. Beneran dapat banyak, taruh blok es, gitu ya, ke pinggir lautan, dijual, wah segar-segar nih. Tapi mati. Kalau ikannya mati, berarti cuma segar kalau dipegangnya gini. Tapi nggak segar asli. Kalau kamu beli ayam, antara ayam yang masuk freezer sama ayam yang baru dipotong, itu kesegarannya berbeda. Makanya harganya tidak berbeda. Itu ya, Pak ya. Setelah itu harganya cuma naik dikit dibanding modal mereka. Akhirnya satu punya itu. Gimana kalau kita melaut, saya nanti cari sesuatu di tengah laut. Jadi yang lain pada cari ikan salmon, memburu salmon, saya cari ikan yang lain, ya. Akhirnya ketika sampai tengah laut, titik di mana ikan salmon, kemudian nyebur, kemudian ngambil dapat banyak, kemudian juga ikut nyebur, kemudian cuma ngambil satu ikan dan dimasukkan ke dalam bot, berisi air, kemudian tanpa sepengetahuan nelayan lain dimasukkan ikan ya. Kemudian mereka berangkat dari laut dengan harap-harap cemas, berharap ikan tetap hidup, berharap ikannya segar, berharap harganya tinggi. Dan ketika mereka sampai, dia buka botnya, dia korek-korek, ternyata dia dapat ikan nggak bergerak, mati. Dia korek-korek lagi, ya mati. Dikorek lagi sampai ada 5 ikan yang sudah mati. Tapi ketika dia korek-korek lagi, ini susah pertama ikan pada hidup, salmon pada hidup, pada hidup. Ya, akhirnya ikan salmon ini dia dolar, dia jual, dan itu kalau paling tinggi harganya 250, ini harganya 300.000 satu kilo. Kenapa?
anak ikan hiu. Ikan hiu kan makannya ikan juga kan. Karena ikan salmon lebih kecil, makanya ikan hiu memburu ikan salmon. Jadi teman-teman bayangkan di dalam petani karena ada satu ikan hiu, ikan salmon yang lain takut kalau dimakan hiu. Makanya dia nggak dimakan hiu gimana? Takut nggak? Takut. Makanya ketika dia kabur dia tetap hidup nggak? Sama. Makanya korbannya itu 10 atau 5 tadi anak sahabat ikan salmon yang air mati, tapi yang lain pada jadi begitulah kalau kita terhadap sesuatu kadang butuh yang namanya stresor. Stresor itu hal yang bikin kita stres. Tapi jadikan itu eustress sehingga itu membuat kita jadi terpacu dan bergerak. Bayangkan tadi ikan salmon yang di dalam box dibawa ke pinggir karena dalam renang mau nggak ada tantangan. Mager jadi mati. Tapi karena dalam dedikasi yang ikan hiu ada stresor yang bikin stres, otomatis kabur dan kabur itu namanya bergerak. Jadi ketika teman-teman merasa stres sama sesuatu, jangan mentok, bergerak, ambil yang kecil-kecil yang teman-teman bisa lakukan. Contoh, saya hari ini perjalanan lihat di map. Berapa lama tahu nggak perjalanan rumah saya? Perjalanan rumah saya itu sekitar 3 jam karena macet. Gitu ya. Akhirnya saya memutuskan kayaknya saya harus jalan lebih pagi karena normalnya kalau ini cuma 1,5 jam, tapi karena macetnya jadi 1,5 jam. Gitu ya. Ketika saya berangkat, kenapa saya memutuskan pagi? Karena saya berpikir nanti telat. Kira-kira stres sama. Waduh, besok isinya pagi. Kalau udah nanti seminarnya pagi, saya harus jalan lebih pagi. Otomatis tidur saya jadi pendek kan? Tidur saya jadi pendek. Stres tapi membuat saya bergerak. Mutus. Coba kalau saya misalkan mentok, ya tidur aja biarin. Udah lama santai-santai aja. Ya kan? Dengan itu membuat saya bergerak. Misalkan saya berangkat dari pagi jalan dengan harapan, katanya cuma 1,5 jam. Saya jalan. Pas nyampe Dramaga, macet parah, panjang, merah semua. Kira-kira saya kecewa nggak? Kecewa. Stres nggak? Stres. Gimana caranya biar nggak stres? Tahu nggak? Kopi. Tahu nggak? Nah, kalau stres dari yang luar kan bisa kita melakukan dari sini. Tapi saya kadang dalam kondisi itu simpelnya gini, lakukan sesuatu yang kamu lakukan dikit-dikit. Apa yang saya lakukan? Kalau melihat macet panjang, panjang banget macetnya, merah semua. Sampai mana nih? Parah gitu ya. Tapi yang saya lakukan, saya cuma fokus mobil 2 di depan saya. Fokus mana? Mobil 2 di depan saya. Mobil 2 di depan saya maju. Tapi saya bikin jauh nggak? Jauh pas saya maju. Nah, itu udah lancar. Stres nggak? Stres nggak? Stres. Kenapa? Lakukan yang bisa kamu lakukan sedikit demi. Emang stres sama matematik yang bisa kamu lakukan aja. Pak, tapi Pak teman aku yang matematik nggak usah dia terjauhan. Iya, udah dilakukan. Begitupun hafalan, ya jangan langsung stresnya banyaknya. Dikit-dikit aja daripada banyak kamu melakukan apa-apa. Mendingan dikit-dikit bisa kamu apapun itu dalam hidup. Memang berikutnya nih Pak pertanyaannya, apa yang membuat Anda bangga? Bangga? Apa? Karena punya orang tua. Anak kedua dari 4 bersaudara. Alhamdulillah masih ada ya.
kaitannya tadi udah kamu sebut, tapi saya mau nanya, hayalanmu apa sih kok? Hayalan sebagai remaja apa sih? Kan namanya itu hayalan. Apa? Punya waifu. Apa? Tidak ramen. Iya, sendiri. Hah? Mikir masa depan. Kan orang mikir masa depan. Kira-kira yang jelasnya apa tuh masa depannya? Nanti suatu hari akan punya ini atau pergi kemana atau menjadi apa? Hah? Oh, lika-likunya, bukan hasilnya. Cuma yang terbayang di akal lika-likunya tuh rumit, ruwet, apa gampang? Yang udah apa bayangkan? Hah? Lumayan apa? Rumit. Kalau udah lumayan rumit, kan itu bikin amal kan? Ngerasa apa? Oh, merasa pengen bisa, itu namanya positif mal. Tapi kan ada orang pikirin rumit dan terjadi apa? Iya, namanya apa tuh? Over thinking. Pikirin aja nggak pernah kuat. Sama deh. Berapa serang-serang sendirian? Lagi ngeliat rumah hantu. Masa depan gue ya Allah, sama deh. Kenapa? Karena over thinking. Bukan aja yang bisa. Ada ketika aku bilang lumayan, saya jalan keluarnya. Oke, boleh tepuk tangan buat Amal? Silakan ambil apa yang Amal mau. Boleh buah, boleh coklat, boleh apa yang Amal. Ambil satu. Oke, Amal ambil coklat. Boleh tepuk tangan lagi buat Amal. Oke. Siapa lagi yang mau hadiah? Ingat ya, setiap yang nanti maju saya minta jawabnya apa adanya, jawabnya begini. Ya, oke siap. Siapa yang mau? Terus dua, balik. Ambil mic. Ini aku enggak. Pertanyaannya. Ya udah, tanya gampang. Menurut kamu remaja ini jati diri itu apa? Nah, itu aja deh. Jati diri itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya jati diri itu Soto ini. Soto ini. apa yang kita miliki dan yang kita miliki gitu. Jadi jati. Apa yang kita miliki dan apa yang kita miliki? Lagi impian kita itu. Impian. Apa yang kita Iya. Apa lagi? Apa yang sudah tertanam dari hidup kita. Oke, jati diri itu apa yang kita miliki, yang bisa jadi impian dan itu tertanam sama kita, dan itu jadi jati diri gitu. Oke, kamu siapa? Rangga Aditya. Rangga. Rangga Aditya. Oke, Rangga. Ini karena kamu pertanyaannya simpel, kayak sama apa? Ini boleh ya, kamu ini ya. Oke, kamu saya kasih Oreo. ini dulu dulu. Ikhlas ini? Reno lah? Iya. Oke, makasih nih. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya.
karena tidak diasah, karena tidak diarahkan, itu bisa jadi destruksi perusahaan. Ya, karena dia diasah, diarahkan, itu jadi berkembang. Oke, tapi kalau nggak dikenali, ikut-ikutan, diabaikan, itu bisa membuat diri kamu rusak. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nih contoh, demi konten 8 remaja leprank pocong sampai kecelakaan truk demi konten. Kenapa dia demi konten begitu? Karena dia dapat like, karena biar banyak yang nonton, karena biar viral, iseng-iseng siapa tahu diundang ke TV sehingga banyak yang kenal, sehingga nambah follower. Ya kan? Beresiko kan nih? Beresiko. Apalagi ada 4 remaja karena penasaran, nggak punya duit, pengen mabok, ngoplos minuman keras. Gimana sih kak? Minuman keras ngoplos? Ambil minyak tanah, ambil spiritus, ambil Coca-Cola, ambil comberan, pakai air tanah, ambil air di kolam ikan lele, diaduk-aduk bareng-bareng, diminum, kemudian kesannya jadi mabuk. Itu namanya ngoplos. Karena kenapa? Gak punya modal tapi pengen mabuk. Akhirnya mati. Kenapa? Penasaran. Kenapa? Karena temannya pada pengen melakukan itu. Ikut-ikutan deh itu. Oke? Ini ada lagi. Karena sepeda motor bunuh temannya. Temannya sendiri. Ya. Terus apa lagi? Anak remaja 14 tahun tewas terlindas truk. Ternyata cegah truk bikin konten video. Sama, biar viral, biar banyak yang melihat. Ini nama